Assalamualaikum. Hai, aku Sandi. Kalau biasanya kita weekend mau kemana, kita udah 2 kali bikin video tentang weekend mau kemana. Hari ini kita mau ngebahas tentang Culture shock 1 tahun pernikahan. Paling sudah tahun kedua ya. Iya, sebenarnya ini udah jalan tahun kedua, Februari tahun depan tahun kedua, tapi nggak apa-apa, kita mau bahas aja. Dan ini kita akan buat 2 versi. Satu Emang versi. iya? Iya, maksudnya culture Oh, shock. versi suami. Versi dari seorang pria tampan dan versi dari istri yang cantik dan solekah. Jangan takut ya sama bengkak ini. Ternyata. Ya meskipun nggak terlalu kelihatan, tapi ini kelihatan kayak agak bengkak karena ingat-ingat ya Fitria, ini kita habis operasi Ringan. ringan impaksi. Akhirnya kita cabut gigi. Jangan takut cabut gigi. Oke, langsung aja. Kalau yang pertama, versi suami apa? Jadi yang pertama ini sih ringan-ringan aja kalau versi laki-laki ya. Jadi yang pertama itu baru tahu kalau perempuan itu handuknya lebih dari 1. Kalau laki-laki sih umumnya pasti 1 doang ya. Emang Jadi, handuk apa sama apa? ya kan biasanya tuh rambut beda sendiri, muka beda sendiri, badan beda sendiri. Nah itu kalau laki-laki mau handuk ke muka kah, Parah kepala sih, parah kah, sih. badan kah, bawah. Gila sih, itu juga kaget sih masalahnya kayak sebenarnya kalau handuk kan cuma 1 nggak apa-apa ya, tapi ini masalahnya ini handuk udah di badan, dia gosokin ke muka tuh kok bisa. Dan gak jerawatan, kok bisa ya, hebat sih. Kalau versi istri, ada tuh kaget banget laki-laki tuh bisa boker kayak lebih dari 3 kali, kayak ngalah-ngalahin makan. Dan itu awalnya tuh kayak lucu, kayak heran, dan lucu lama-lama lumayan memuakkan juga ya. Iya soalnya itu bisa di mana-mana gitu. Iya bener-bener. Jadi Iya. lagi nunggu nonton di bioskop. Sepertinya aku ingin menabung. Iya kayak kok bisa gitu. Kalau kita tuh kalau kebetulan kalau perempuan tuh kayaknya tuh kan sehari sekali, ya seminggu berapa kali, kayak kok bisa ya, kadang-kadang bikin iri juga. Iya nggak sih, pasti kalian kayaknya suaminya sama deh, suka boker bener-bener. Pagi berbangun Itu anugerah guys. kayak nyampe kantor juga udah boker lagi, sebelum pulang boker lagi, lagi jalan kayak harus boker, kayak harus bawa sabun kemana-mana. Oke, itu baru Tapi kalau yang pertama. kedua, Yang kedua itu memang teman-teman kakak juga kan kayak gitu ya. Kebanyakan. Jadi laki-laki itu akan menggemuk dengan alamiah gitu. Jadi selama coba lihat pas nanti foto nikahan kita. oh iya, Itu berat kakak tuh kayaknya di kurang dari 70 kilo deh. kalau waktu itu tapi diet 70-an. ekstrim kan. Iya, karena persiapan nikah guys. Jadi ekstrim juga sebenarnya dietnya. Kalau sekarang nih jatuhnya jadi bener-bener susah kurus kan. Ya jadi sangat gemuk. Soalnya pasti yang perempuan relate, kita tuh kalau abis nikah, nah ini tuh juga yang yang ada iniin tuh ya, ternyata aku tuh bisa masak. Ya aku tuh sebelumnya tuh nggak bisa masak, aku sama sekali nggak bisa masak, padahal ngekos tapi nggak pernah masak. Terus kayak jadi PR aja, aduh ini nanti abis nikah bisa masak gak ya, ternyata bisa bos. Dan hebatnya lagi guys, kalau misalnya soal ini itu bisa request, bisa lihat di TikTok kan, coba buat ini. Nah, coba-coba aja yang makan kita juga kok. Ternyata bisa. Kayak seru-seru aja gitu tuh kan, coba-coba resep-resep baru. Terus kalau misalnya request terus, tapi syukurnya kalau misalnya kita lagi coba-coba terus kayak zong atau nggak enak atau gagal, itu ya udah nggak apa-apa. Nah itu jadi alasan kenapa aku menggemuk. Itu salah satunya aja tapi ya, menarik guys. Jadi kalau sudah nikah itu ya kalau memang mau jajan mau apa ya boleh, tapi pasti seru juga dong ngerasain masakan istri atau istri mau masak, coba aja bareng. Oh iya, sama itu sih ya, kita jadi lebih sering jajan ya, parah sih, kayak hampir setiap malam, parah. Yang bukannya makan 3 kali sehari malah jajannya 3 kali sehari, makannya sekali. Enggak loh. Iya. Oke, untuk selanjutnya. Ketiga ada dulu. Oke, culture shock ketiga. Culture shock ketiga bukan culture shock sih, tapi lebih ke kayak ternyata
jadi istri itu harus bisa manage uang, bener-bener manage uang yang kayak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan itu tuh memang sih apa laki-laki ya, kakak yang cari uang, terus adek yang manage adek gitu. Tapi itu jadi tanggung jawab kita berdua kan. Dan aku tuh gak kenapa dan aku tuh gak nyangka gitu. Dan aku tuh gak nyangka gitu kalau ternyata pertama itu tuh jadi tanggung jawab kita sebagai istri. Terus yang kedua ternyata tuh beneran bisa loh manage uang, dan memang harus bisa, karena uang itu kalau nggak di manage kita jadinya bisa minus terus ya. Apalagi tau lah yang namanya pernikahan itu, apalagi awal-awal pernikahan itu ekonomi nomor satu lah yang paling diguncang gitu. Dan ternyata manage uang itu skill yang secara tidak sadar itu timbul ketika sudah berkeluarga gitu, ketika sudah menikah gitu. Ya, dan juga itu bukan cuma soal uangnya terlalu sedikit atau kurang banyak, kadang-kadang itu justru mungkin nggak di manage aja uangnya, apalagi nanti kalau sudah punya uang lebih banyak lagi itu lebih, bahkan bisa jadi lebih boros karena nggak di manage, dibangun habit untuk manage uang itu kan. Dan ini uang itu tuh tanggung jawab berdua, meskipun kakak yang beli, kakak yang menghasilkan, ada yang manage. Itu tuh bukan serta-merta terus kakak tuh jadi kayak nggak tahu gitu loh uangnya tuh buat apa, kemana, lokasinya kemana. Justru harus diobrolin. Jadi kalau tiap habis gajian kita ngobrolin, uangnya buat ini ya, nabung sekian persen, budget mingguan sekian persen, buat jajan sekian persen, ngasih orang tua sekian persen gitu-gitu. Itu diobrolin berdua. Dan itu keputusan kita berdua gitu loh. Tuh, ini kayaknya panjang ntar kalau Nanti kapan-kapan kita obrolin lebih tentang dalam ya. keuangan keluarga. Asik. Oke, culture shock kalau dari ketiga, kalau dari versi suami itu terkait teman ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya, jadi kan kebetulan kita berdua itu memang suka ngobrol dari yang sebelum nikah itu juga masih suka ngobrol meskipun LDR gitu ya. Dan setelah nikah ini tuh ya menyenangkan banget, bisa ngobrolnya bisa ya di kamar, lagi baring-baring ngobrol, lagi ngobrol di motor pun bisa ngobrol gitu, kadang sampai kelewatan jalannya. Jadi jalan itu sampai seru. kelewatan, ngobrol di tempat tidur sampai ketiduran kan. Habis itu nanti istrinya marah-marah. Itu jadi kayak ngobrol itu bukan 24 jam lagi ya guys ya, jadi kayak mungkin 25 jam gitu sehari gitu ya, meskipun waktu kerja enggak, tapi kan nanti malamnya gitu loh ngobrol kadang-kadang ngobrol harus, kadang-kadang nggak cuma di rumah, kadang kita suka ganti suasana ya. Iya. Bisa di mana aja. Ini kayak sekarang nih, ini lagi di mana? Lagi ngelembur di kantornya Nersa, di kantornya Kak Sandi. Kayak gitu ya, sambil ngobrol. Habis itu nanti dia lanjut kerja. Kasian banget. Oke, karena kelamaan juga ya sudah. Terus selanjutnya kultur keempat ya kan ada. Oh iya, di sini ada contekannya BTW. Yang keempat itu karena sebelumnya karena kita tuh di sini kan, kita di Jakarta ini kita ngontrak, dan kita ngontraknya tuh di di yang kawasan padat penduduk. Jadi kita tuh bertetangga gitu ya, kita nggak di apartemen, kita nggak yang di klaster gitu, kita di kawasan padat penduduk. Jadi mau nggak mau harus bertetangga, karena nggak mungkin nggak semenyapa, nggak ngobrol tuh nggak mungkin. Jadi kebetulan kita berdua termasuk yang agak ya middle introvert lah ya, gitu. Itu agak lumayan apa ya Kak, lumayan ini nggak sih, PR nggak sih buat kita adaptasi. Tapi sebetulnya bukan introvert sih, tapi karena sama-sama mantan anak kos. Oh iya, gitu. Agak ansos gitu. Nah, iya, anak kos kan beda ya, nggak harus nenangga ya, kenal cukup teman kos udah, tapi nggak nenangga kos gitu. Dan juga kita ini kan ibaratnya nih pasangan muda. Nah, yang tetangga kita tuh kayak udah ibu-ibu, bapak-bapak, dan gitu tuh agak jauh guys. Iya, dan yang udah punya anak gede-gede gitu, anaknya udah kuliah gitu. Nah, tapi itu mau nggak mau kita harus tetap bertetangga. Karena apa? Karena ya penting untuk kenal kiri kanan depan belakang, kenal sama itu. Karena apalagi yang kalau tinggalnya di kawasan gitu ya, paling enggak tuh kita tuh paling enggak tuh kita tuh
bukan perkara dicap sombong sih, tapi kita tahu diri lah, kita tuh yang baru pindah ke situ, kita yang tamu orang baru ya, kita yang ini ya. Nangga memang sih nggak yang nimbrung ngobrol gitu, tapi kita awal itu dengan waktu itu kita kayak kasih makanan gitu nggak sih, kita kayak nganterin makanan sambil kenalan kayak gitu. Tambah juga gini karena kita juga perantau dan kita cuma berdua sih, nggak punya keluarga di Jakarta, ada tapi di Bogor ya. Iya. Jadi kayak ya, seperti kata orang-orang zaman dulu, saudara itu memang keluarga, tapi tetangga itu orang pertama kalau ada apa-apa. Iya benar-benar. Jadi ya kita Apalagi, bangun itu juga sih. Bener, apalagi sebenarnya kayak antisipasi salah satunya. Kak Sandi kan sering banget berangkat dinas, aku tuh sering sendirian di rumah. Nah dengan adanya tetangga, jadi kalau misalnya nauzubillah min zalik ada apa-apa tuh enggak bisa ke tetangga kayak gitu. Jadi jangan antipati ya sama tetangga ya, kita harus tetap tetangga meskipun kita milenial, kita Gen Z. Ya meskipun tetangga mau orang tua mbah-mbah itu ya ditegur aja nggak apa, meskipun nanti kita lagi buru-buru ternyata dia mau ngomong, udah dengerin dulu aja ya, mungkin makan waktu 1-2 menit ya udah. Bahkan kita kenalan sama kayak tukang bakso atau tukang siomay yang lewat itu, yang rutin lewat itu, kita ini bapak tukang sampah, kita tuh temenan sama kayak gitu. Terus untuk culture shock keempat dari segi versi suami, memang ternyata meskipun sudah kenal lama sebelum nikah dan setelah menikah itu tuh ada beberapa kondisi itu yang baru tahu loh, ternyata kita tuh beda pandangan. Nah beda pandangannya itu tuh it's okay, tapi bagaimana cara nyikapinnya, ngambil keputusannya gimana. Ada pihak istri yang ingin selalu didengar, diiyakan, tapi ada laki-laki yang bisa berpikir lebih rasional. Nah itu tuh culture shock itu pasti. Jadi jangan sampai terlalu patriarki, suami yang enggak gitu, tapi harus juga dengarkan istri juga gitu. Meskipun kita tuh sudah tahu misalnya A itu paling benar dari versi suami paling benar, tapi harus dengarkan dari istri. Jadi perbedaan pandangannya juga menjadi culture shock lah gitu. Tapi soalnya kalau laki-laki tuh rasional banget, kalau perempuan itu lebih ke perasaan ya. Jadi kayak misalnya, jadi kadang-kadang crashnya tuh di situ. Tapi so far kalau selama itu tuh dibicarain, tetap berbeda tapi dibicarain itu nggak masalah sih. Oke. Kalau yang paling yang terakhir kali ya, yang terakhir itu tuh kalau dari versi Ade itu ini ternyata merawat suami itu penting. Jadi kita kan cewek-cewek tuh kan suka skincarean terus kayak baju nih di mix and match apalah atau senada ya gitu-gitulah. Nah ternyata pas udah punya suami, kitanya tetap, tapi kita tuh harus juga jagain suami kita. Jadi kadang-kadang kalau laki-laki tuh sebenarnya Kak Sandi ini orangnya rapi bersih sebenarnya, cuma kadang-kadang kalau laki-laki tuh rapi bersih tapi gak wangi. Tapi iya misalnya parfum kita tuh yang iniin parfumnya, kita yang milihin parfumnya. Terus kayak misalnya nih kalau laki-laki tuh kayaknya kalau bisa satu baju tuh dipakai 7 hari gitu kan ya, kayak itu aja gitu. Nah kita tuh yang bantu untuk kita yang belikan baju, misalnya nambahin baju batiknya, mengganti bajunya dia yang sudah lama banget, yang kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang laki-laki tuh kayak baju tuh nggak disetrika, udahlah pakai aja gitu ya. Kita tuh yang bantu untuk lebih rapi, kita pokoknya ini deh, kayaknya teman kantor kakak ada yang gitu juga nggak sih, ada yang bilang kayak laki-laki tuh kelihatan mana yang udah nikah, mana yang belum nikah, karena kalau udah nikah tuh dirawat sama istrinya gitu, ada yang ngerawat gitu. Dan syukurnya alhamdulillah kalau misalnya suami tuh mau dirawat ya, jadinya tuh kita tuh juga istri ini dijaga gitu loh nama baiknya. Kita tuh sama-sama ini, aku mau kamu rapi, bersih, wangi misalnya gitu, supaya ya kamu juga mau diatur, kamu juga bawa namaku sebagai istri gitu loh, ini loh istriku yang ngerawat aku begini, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Terus dipakein skincare, jadi jangan lupa suaminya tuh dipakein skincare ya. Kalau laki-laki kan cuci muka pakai sabun batang. Gila sih, sabun untuk rambut, ke muka, badan, gila ya. Kalau kakak yang terakhir. Oke, yang terakhir penutup, ternyata lama juga kita bikin video ya. Nggak apa-apa. Itu terkait ini yang paling penting ya. Jadi ya meskipun masih baru, ibaratnya baru tahun kedua, tapi ya
setelah pengalaman versi kita ya berdua, jadi ternyata masalah ekonomi itu bukan masalah berat, tapi itu masalah paling ringan daripada yang lain. Masih ada masalah dengan orang lain, entah keluarga gitu ya, Iya. ada siapa, atau teman kerja atau apapun, nauzubillah mencari atau misalnya terkait apapun lah ya, itu uang, masalah ekonomi itu cuma masalah uang Iya. gitu, yang cukup perlu sabar dan usaha aja, ikhtiar terus untuk cari gitu. Kita tuh masalah ekonomi itu tuh termasuk masalah yang awalnya tuh kita kira berat ya Kak ya. Karena kita 2 minggu pertama kita tuh tinggal di kosan petak, 1 petak gitu. Pas kosan kakak maksudnya. Nah iya, di kosan Kak Sandi gitu, karena kita belum nemu kontrakan ya. Kita awalnya tuh ekonomi tuh kita kira tuh yang paling berat lah, kayak nggak punya uang tuh berat gitu. Ternyata tuh setelah ngejalani sama tahun, ekonomi tuh, permasalahan ekonomi berat, tapi ternyata bukan yang paling berat. Ada lagi yang lain-lain yang ternyata ya lebih berat. Paling enggak ekonomi tuh sesuatu yang masih bisa kita kontrol gitu nggak sih Kak? Iya, dan memang perkataan soal rezeki setelah nikah tuh memang ada, nggak tahu dari mana itu memang beneran dari mana. Jadi kayak masalah ekonomi itu lambat cepat lah selesai gitu loh. Tapi Memang jangan stabil. dipikir masalah ekonomi setelah nikah itu maksudnya tuh nanti akan dapat jor-joran, nanti dapat 100 juta, 200 juta, enggak kayak gitu ya. Tapi kita tuh juga harus pintar-pintar ya, kita huzon-huzon sama Allah, kita harus pintar-pintar mandangnya. Jadi apakah rezeki kita tuh yang secara nominal ditambah-tambah, atau rasa syukur dan cukupnya kita yang ditambah gitu loh. Karena kalau rasa syukur sama cukupnya ditambah, itu beneran perasaan cukup. Jadi kita nggak pernah ya Kak yang jor-joran ratusan juta langsung dapat apa, misalnya kita ngonten langsung efek, nggak pernah kayak gitu. Tapi alhamdulillah tuh ternyata seiring berjalannya waktu dalam 1 tahun kita belajar untuk rasa syukur dan cukup, jadi membuat ternyata masalah ekonomi itu tidak seberat yang kita kira. Masalah awal lah gitu. Kita juga punya banyak cerita di tahun kedua, tapi nanti kita bikinnya di bulan kalau lagi ulang tahun anniversary aja. Mungkin itu dulu ya kayaknya yang bisa kita kasih tahu terkait culture shock. Mungkin di kalian mungkin bisa jadi beda. Kalau kalian punya culture shock apa di pernikahan kalian yang pertama, boleh dong nanti kasih tahu ke Share kita. di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Tutup.